Net working capital merupakan ukuran likuiditas, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan. Jika sebuah perusahaan memiliki nilai net working capital positif yang besar, maka perusahaan tersebut memiliki potensi untuk melakukan investasi, ekspansi, dan mengembangkan perusahaan. Nominal net working capital yang dimiliki perusahaan biasanya tergantung pada industrinya. Beberapa sektor industri yang memiliki siklus produksi yang lebih panjang mungkin memiliki kebutuhan modal kerja yang lebih tinggi karena perputaran inventory yang lambat dalam menghasilkan uang tunai sesuai dengan permintaan pelanggan. Sebaliknya, perusahaan retail yang berinteraksi dengan ribuan pelanggan per hari seringkali dapat mengumpulkan dana jangka pendek lebih cepat dan membutuhkan modal kerja yang lebih rendah. Rumus net working capital adalah total current asset dikurangi dengan current liabilities. Sebuah perusahaan memiliki aset lancar sebesar 100.000 dan kewajiban lancarnya sebesar 30.000. Oleh karena itu, perusahaan dikatakan memiliki net working capital sebesar 70.000. Hal ini berarti perusahaan memiliki 70.000 yang dapat digunakan dalam jangka pendek jika memerlukan uang untuk alasan tertentu. Pada akhir tahun 2021, perusahaan melaporkan aset lancar sebesar 176.000. Nominal ini di dalamnya termasuk kas, setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, persediaan, dan aset lancar lainnya. Perusahaan juga melaporkan 77.000 kewajiban lancar yang terdiri dari utang usaha, pinjaman jangka pendek, biaya yang masih harus dibayar, utang pajak, pendapatan diterima di muka, dan kewajiban lancar lainnya. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2021, rasio net working capital perusahaan adalah 99.000. Jika perusahaan melikuidasi semua aset jangka pendek dan melunasi semua utang jangka pendeknya, maka perusahaan akan memiliki hampir 100.000 uang tunai yang tersisa. Cara lain untuk menganalisa contoh ini adalah dengan membandingkan modal kerja dengan aset lancar atau kewajiban lancar. Dalam contoh sebelumnya, net working capital atau modal kerja perusahaan sebesar 99.000 lebih besar dari kewajiban lancarnya. Oleh karena itu, perusahaan dapat membayar setiap utang lancar 2 kali dan masih memiliki sisa uang. Ketika nilai net working capital positif, ini berarti aset lancar perusahaan lebih besar daripada kewajiban lancarnya. Perusahaan memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk menutupi utang jangka pendeknya, dan ada sisa uang tunai jika semua aset lancar dilikuidasi untuk membayar utang ini. Selain itu, juga menunjukkan bahwa perusahaan dapat mendanai operasional saat ini dan berinvestasi dalam kegiatan dan pertumbuhan di masa depan. Ketika net working capital negatif, berarti aset lancar perusahaan tidak cukup untuk membayar semua kewajiban lancarnya. Perusahaan memiliki lebih banyak utang jangka pendek daripada sumber daya jangka pendek. Net working capital yang negatif merupakan indikator kesehatan jangka pendek yang buruk, likuiditas yang rendah, dan potensi masalah dalam membayar kewajiban utangnya saat jatuh tempo. Net working capital yang tinggi tidak selalu merupakan hal yang baik. Net working capital yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa bisnis memiliki terlalu banyak persediaan atau tidak menginvestasikan kelebihan uang tunai. Perusahaan dapat meningkatkan net working capital dengan meningkatkan aset lancarnya. Hal ini termasuk menghemat uang tunai, membangun cadangan persediaan yang lebih besar, membayar lebih awal beberapa biaya, terutama jika menghasilkan diskon tunai, atau mempertimbangkan dengan cermat pelanggan mana yang akan diberikan kredit sebagai upaya untuk mengurangi penghapusan piutang tak tertagih. Perusahaan juga dapat meningkatkan net working capital dengan mengurangi utang jangka pendeknya, dengan cara menghindari mengambil utang jika tidak perlu atau terlalu mahal, berusaha untuk mendapatkan persyaratan kredit terbaik yang tersedia, dan berhati-hati dalam melakukan pengeluaran, baik secara eksternal kepada vendor maupun kepada internal seperti pengeluaran kepada karyawan.